Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim, yang saya hormati serta selalu saya banggakan para saudari dan saudara pendakwah Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oi penonton, saya pengen nanya nih, sadar gak sih semakin berkembangnya zaman, mulailah muncul gaya-gaya hidup yang semakin mempermudahkan kita. Sekarang kalau mau beli barang-barang yang gak ketemu di dunia nyata, tinggal buka HP. Kalau misalnya pergi ke kafe ataupun ke mall lalu gak bawa duit cash, tinggal pakai QRIS. Bahkan di zaman sekarang ini, mau foto sama artis aja tinggal cekrek, AI buatkan foto saya ini seperti sedang berfoto dengan Jennie Blackpink. Masya Allah, betapa mudahnya gaya-gaya hidup yang ada di zaman sekarang ini. Tetapi ternyata fun fact-nya nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan gaya hidup yang tak kalah mempermudahkan kita. Bahkan dari gaya hidup ini dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, kira-kira apa nih? Maka dari itu, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan pentingnya gaya hidup halal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata perkataan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beratus-ratus tahun lalu telah berbukti di zaman kita sekarang ini. Banyak sekali kita temukan orang-orang yang melakukan tindak korupsi, tindak penipuan, judi online, bahkan rela menjual tubuhnya hanya untuk mendapatkan nikmat-nikmat duniawi yang sementara dan akan ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mirisnya pengetahuan tentang halal dan haram masih sedikit di kalangan mayoritas kita umat Islam. Mayoritas umat Islam menganggap halal dan haram hanya sebatas untuk makanan dan minuman saja. Padahal halal dan haram jauh daripada itu. Halal dan haram mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita. Mulai dari cara bertransaksi, cara berpakaian, cara bermuamalah. Semua memiliki halal dan haramnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Saya ingin para hadirin semua memahami bahwa halal dan haram Allah ciptakan bukan untuk mengekang kita sehingga kita tidak bebas dalam berkegiatan. Bukan. Malah justru halal dan haram itu memudahkan kita dalam berkehidupan. Dari halal dan haram Allah bimbing kita untuk mendekatkan pada hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Hadirin bisa cek di Google, ambillah contoh satu atau dua dari hal-hal yang haram. Pasti di Google, saya jamin Google mengatakan bahwa hal-hal haram tersebut menghadirkan hal-hal yang kurang baik. Saya yakin itu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mempermudahkan hidup kita. Allah telah menurunkan kita Al-Quran sebagai buku pedoman hidup. Allah telah menurunkan, mengutus para nabi sebagai contoh bagi kita. Apalagi di era modern ini,
pasti semakin mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Dan bagi saudara-saudara di luar sana yang masih terjerumus dan masih takut untuk meninggalkan hal-hal yang haram tersebut, ada satu nasihat dari Mufti Meng. Beliau menyampaikan, lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan daripada kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengoreksi, belajar lebih lagi tentang apa yang sudah kita lakukan selama kita berkehidupan ini. Apakah kita sudah bergaya hidup dengan gaya hidup yang halal, ataukah kita masih terjerumus dalam hal-hal yang Allah tidak ridhoi atau hal-hal yang haram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.